Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meti Rosilowati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 4 Pontianak. Kali ini akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru mengetahui ketiga motivasi manusia, maka guru dapat memilah motivasi apa yang ada pada murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi murid tersebut masih merupakan motivasi eksternal. Sehingga guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal yang ada pada siswa, agar dapat mewujudkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Guru harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal yang ada dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol guru, yang terbaik adalah sebagai manajer. Pada posisi kontrol sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi, yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat adalah pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di dalam lingkungan sekolah atau kelas. Kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan, sehingga tercapai tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah,
maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid serta menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar sesama warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah atau kelas yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman dan nyaman serta berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang Anda pelajari di modul ini, dan apakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya telah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep inti tersebut harus diresapi di dalam diri, diwujudkan di dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru yang lain. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan membawa dampak kurang baik, yaitu dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah maupun di kelas Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol biasa saya lakukan adalah sebagai teman atau sebagai pemantau, seharusnya sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi. Seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang terlambat masuk sekolah dan bertengkar di dalam kelas menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada budaya positif. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal dari dalam diri murid. Hal yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai pemantau. Perasaan saya saat itu, saya merasa kurang nyaman karena saya harus memberikan konsekuensi jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai seorang manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya mulai tenang dan saya menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab di dalam diri murid.
Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, namun hanya menggunakan tahap 2 saja, yaitu validasi tindakan yang salah, dengan menanyakan atau menggali informasi mengenai penyebab murid melakukan kesalahan tersebut. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses pembentukan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di sekolah atau kelas, tetapi juga dilakukan di rumah agar menjadi karakter yang menetap pada murid. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia.